Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari ketujuh layer pada OSI layer. Namun sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Octavia. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Toraja, NIM 219611223, Fakultas Teknik Informatika. Fungsi ketujuh layer pada OSI layer. Yang pertama yaitu application layer atau layer yang ketujuh. Application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan. Application layer memiliki beberapa fungsi, antara lain menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer atau layer yang keenam. Fungsi utama dari presentation layer ini ialah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi, dan berguna juga untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan aplikasi ke dalam format yang sesuai dengan transmisi data jaringan. Protokol yang ada pada lapisan ini yakni software, redirector, workshop, network cell, serta remote desktop protocol. Yang ketiga, session layer atau layer yang kelima. Session layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan sebagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keempat, transport layer atau layer yang keempat. Transport layer memiliki fungsi memecah data menjadi sebuah paket data dan memberikan penomoran secara urut sehingga dapat dengan mudah tersusun di tempat tujuan pada waktu diterima. Pada lapisan layer ini terjadi notifikasi bahwa paket telah sukses diterima, dan jika ada paket data yang hilang di tengah jalan, maka secara otomatis akan ditransmisikan ulang. Berkat adanya transport layer, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima, network layer atau layer yang ketiga. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, lalu membuat header tiap paket data dan melakukan proses routing dengan internet working menggunakan router dan switch layer. Yang keenam, data link layer atau layer yang kedua. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi dalam pengelompokan bit-bit data menjadi sebuah frame. Di dalam lapisan ini juga terjadi aktivitas mengoreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware, dan menentukan jalannya perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu bagian pertama logical link control dan yang kedua media access control. Yang terakhir, physical layer atau layer yang paling pertama. Physical layer berarti lapisan yang berhubungan dengan fisik dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. Fungsi dari physical layer yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Hal lain yang terjadi pada physical layer yakni mendefinisikan network interface card agar bisa berinteraksi dengan media, kabel, atau radio. Sampai di sini penjelasan saya mengenai beberapa fungsi ketujuh layer pada OSI layers. Sekian dan terima kasih.